Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023. Yang akan kami informasikan di sini adalah posisi formasi jabatan untuk P2 dan P3 yang memberikan peluang lulus besar ya di seleksi P3K Guru 2023. Artinya ini terkait dengan formasi jabatan yang dilamar di instansi, berapa jumlah pesaingnya ya, kira-kira seperti itu Bapak Ibu ya, maksud dari informasi kita pada hari ini. Ini khusus untuk P2 dan P3. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru. Tapi sebelum kita melangkah ke informasi utama, di sini kami ingin menyajikan sedikit dulu informasi untuk P2, P3 dan P4 terkait dengan tips belajar menghadapi seleksi kompetensi P3K 2023. Peluang lolos besar. Ini tentunya menjadi kabar baik juga Bapak Ibu ya. Terkait dengan P2 dan P3 itu wajib prepare mulai dari sekarang ya untuk mempersiapkan diri mengikuti tes kompetensi ya, atau tes CAT BKN P3K Guru 2023. Di sini katakan seleksi kompetensi P3K 2023 akan dimulai pada 8 November mendatang. Namun ada baiknya para peserta mulai menyiapkan diri agar hasilnya maksimal teman-teman ya, apalagi persaingannya nanti itu cukup ketat ya. Betul sekali ya, terutama P2, P3 dan P4 itu persaingannya sangat ketat, dan penentu kelulusannya itu adalah harus mengikuti tes CAT BKN ya. Oke, dan jika memang persaingan ketat maka itu bakalan terjadi perenggingan nilai juga teman-teman. Makanya untuk P2 dan P3 itu betul-betul wajib mempersiapkan diri semaksimal mungkin teman-teman ya. Hingga saat ini jumlah pelamar P3K 2023 itu sudah mencapai 1.362.296 teman-teman ya, yang mana memang di tanggal 8 November itu mulai tes CAT BKN atau seleksi kompetensi. Yang mana teman-teman ya, dari total tersebut jumlah pelamar yang sudah melakukan pendaftaran P3K Guru itu sebanyak 396.221 orang. Kemudian pelamar P3K Tenaga Kesehatan 344.528 orang, P3K Teknis 620.447 orang teman-teman ya. Nah, jika Anda berencana untuk mengikuti seleksi P3K 2023, berikut adalah beberapa tips ya, sumber belajar. Yang pertama, caranya adalah Bapak Ibu wajib untuk memahami jenis tes P3K ya, termasuk P2 dan P3. Itu nantinya P2 dan P3 akan mengikuti tes apa ya teman-teman ya, tes CAT BKN. Materinya itu adalah seleksi kompetensi teknis, penilaian kesesuaian ya, penilaian situasi kerja sederhana untuk P2 P3 ya. Kemudian ada manajerial, sosiokultural teman-teman, dan wawancara. Seperti itu kira-kira ya. Kemudian gunakan sumber belajar yang tepat. Kemudian di sini lagi ikuti kursus persiapan P3K. Ini salah satu contoh strategi ya. Kemudian berlatih mengerjakan soal. Teman-teman bisa cari-cari di Google, browsing ya soal-soal P3K untuk melatih kemampuan teman-teman untuk mengerjakan soal. Seperti itu kira-kira ya. Kemudian yang kelima, atur jadwal belajar Anda. Itu salah satu strategi teman-teman. Kemudian kita lanjut lagi di inti informasi kita pada hari ini, bahwasanya untuk P2 dan P3 ada beberapa posisi penting yang harus Bapak Ibu pahami terkait dengan potensi kelulusan Bapak Ibu ya, yang mana nantinya salah satu penentu kelulusan P2 dan P3 itu tergantung dari berapa sisa formasi yang disisakan oleh penempatan P1.
Jika misalkan formasi yang disisakan oleh P1 itu banyak, berarti ada peluang besar bagi P2 dan P3 untuk lulus menjadi ASN P3K guru Bapak Ibu ya. Yang mana kalau kita memperhatikan nantinya di sini, Bapak Ibu tidak perlu capek-capek melamar di sekolah. Kenapa? Karena formasi seluruhnya itu ada pada Dinas Pendidikan, teman-teman ya. Logikanya apa? Nanti Bapak Ibu mendapatkan sekolah penempatan ketika dinyatakan lulus menjadi ASN P3K guru ya, karena formasi itu seluruhnya bertumpu pada Dinas Pendidikan. Nanti ada pendistribusian penempatan Bapak Ibu. Seperti itu kira-kira. Kemudian bagaimana dengan P2 dan P3? Nah, salah satu strategi ya, atau bukan strategi sebenarnya, salah satu posisi formasi jabatan Bapak Ibu, formasi jabatan P2 dan P3 yang membuka peluang lulus itu, yang pertama itu teman-teman adalah apabila jumlah formasi yang tersisa setelah penempatan P1 itu lebih banyak ya daripada jumlah P2 atau P3, atau minimal jumlah formasi yang tersisa itu berimbang antara P2 dan P3, sehingga tidak terlalu terjadi persaingan yang sangat ketat. Yang kedua adalah jumlah P1 dalam instansi Bapak Ibu itu tidak terlalu banyak, sehingga formasi nanti yang tersisa itu banyak untuk P2 dan P3. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu ya. Kemudian untuk P2 dan P3, formasi jabatan Bapak Ibu yang Bapak Ibu lamar itu kebanyakan tidak dilamar oleh P1, sehingga secara otomatis nantinya itu membuka peluang lulus bagi Bapak Ibu. Kemudian bagi P2 dan P3, eh, apa namanya teman-teman ya, ada formasi linear di instansi Bapak Ibu. Artinya instansi itu mengajukan formasi yang banyak ya untuk teman-teman guru honorer. Apalagi untuk P2 dan P3 teman-teman ya, potensi kelulusan Bapak Ibu itu sangat besar ya kalau kita melihat dari jenis soal CAT yang Bapak Ibu akan kerjakan untuk P2 dan P3. Yang mana di sini jelas sekali terjadi perbedaan mencolok antara tes kompetensi teknis yang menjadi salah satu soal penentu kelulusan P2 dan P3 dengan pelamar umum Bapak Ibu ya. Kalau P2 dan P3 materi kompetensinya itu nanti itu adalah penilaian situasi kerja sederhana atau semacam penilaian diri sendiri ya kalau dikatakan oleh Prof Nunuk, atau semacam soal yang mengukur kompetensi guru atau kinerja guru. Berarti tidak ada materi pengetahuan, tidak ada matematika, tidak ada bahasa Inggris, biologi, karena memang untuk kompetensi teknis situational judgment test untuk P2 dan P3 memang untuk mengukur kompetensi guru dan kinerja guru Bapak Ibu ya. Itu yang wajib Bapak Ibu pahami ya, dan Bapak Ibu cermati terkait dengan hal ini. Kemudian kabar baiknya lagi nantinya Bapak Ibu ya, untuk pelamar prioritas juga, tapi ini juga termasuk pelamar umum sih teman-teman ya, yang mana nantinya untuk membantu kelulusan P2, P3 dan P4 nantinya itu daerah diberikan wewenang untuk melaksanakan yang namanya seleksi kompetensi teknis tambahan, yang mana kalau kita perhatikan di sini untuk seleksi kompetensi teknis tambahan itu dilakukan melalui pengamatan perilaku profesionalisme guru terhadap kompetensi teknis. Pengamatan perilaku profesionalisme guru dilakukan terhadap guru atau calon guru selama melaksanakan proses pembelajaran. Jadi semacam supervisi nantinya ya teman-teman ya, proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan tugas lainnya. Nah, jadi nantinya di sini dikatakan instansi daerah dapat menentukan pilihan untuk keikutsertanya, apakah mau melaksanakan seleksi teknis tambahan atau tidak. Jadi tidak ada paksaan. Nah, yang mana kalau kita perhatikan di sini, bobot nilai seleksi kompetensi teknis tambahan itu 30% teman-teman ya dari total nilai seleksi kompetensi teknis. Artinya, ketika nilai kompetensi teknis Bapak Ibu itu agak rendah, nanti kemudian nilai seleksi kompetensi teknis tambahan Bapak Ibu itu tinggi atau mendapatkan 30%, itu bisa mengkatrol nilai secara keseluruhan untuk nilai kompetensi teknis Bapak Ibu, termasuk juga untuk P4 ya. Tapi di sini tidak ada paksaan. Pemda bisa mengadakan, Pemda juga juga tidak mengadakan ya. Seperti itu. Sebagaimana di poin keempat di sini dikatakan, dalam hal pemerintah daerah tidak menyelenggarakan seleksi kompetensi teknis tambahan, maka nilai kompetensi teknis 100% berasal dari hasil seleksi kompetensi teknis melalui CAT BKN. Oke ya, mohon lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.